Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syahidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masail al-anbiya muslimin wa sahabah wal qarabah wal tabi'in wa tabi'in min ulama wal mu'minin wa salihin wa sayyidina Allah nazal wa sallallahu Muhammadin ali ma'ali habib ali bin Nabi wal habib badal man sigab wal habib bakar sabra al habib bakar bin Hasan al-Mubarak wa tabi'in sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam ولدري مسؤول سجل سبب ثم إلى روي الصالحين ثم إلى روي سيد الشيخ محمد أشعري أبو بكر بجري كلام سيد الشيخ محمد زيني بن عبد الله سمو سنة الصالح بن ربيع ثم إلى روي معلم هذا الكتاب ثم إلى الصالح بن ربيع ثم إلى روي أبو معلم من الشيخ أجمعين ثم إلى روي والدنا جدنا جدنا ووالدنا جدنا أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى تشديدة الفاتحة 14. بسم الله فوق اللام الرحمن فوق الراء الرحيم فوق الراء الحمد لله فوق الله الجلالة رب العالمين فوق الباء الرحمن فوق الراء الرحيم فوق الراء مالك يوم الدين فوق الدال إياك نعبد فوق يا إياك وإياك نستعين فوق يا اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد صراط الذين فوق اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضال dan walla. Nah, di sini pembahasannya untuk malam hari ini kita mulai dari Tashdidatul Fatihah. Jadi di dalam bacaan surah Al-Fatihah itu ada tasydidnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ada tasydid. Nah, tasydid ini apa ya bahasa kitanya yang tasydid ini? Satu huruf yang dibaca seperti dua gitu tasydidnya, Tashdidatul Fatihah. Nah, sedangkan tasydid di dalam Al-Fatihah itu ada arba'ah syaratan ini 14 tempat. Ada 14 tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Ini perlu kita perhatikan. Nah, kenapa? Karena khawatirnya kalau kita membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat kita tapi tanpa tanpa memperhatikan tasydidnya atau tak salah membaca tasydidnya, maka sholatnya tidak sah. Tasydid yang pertama ada di kalimat Bismillah. Nah, di atas lafaz Allah, lafzul lam daripada Allah itu di situ ada tasydid. Jadi membacanya harus tasydid. Bismillah. Bismillah. Jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tinggal tasydid. Bismillah. Nyatak beleju. Tinggal tasydidnya ada sah tuh. Harus diperhatikan Bismillah, billah. Nah, ini lafzul jalalahnya, huruf lamnya itu bertasydid. Walaupun dibaca tasydidnya tasydid tipis ngalannya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Yang itu nomor 2 ada di kata Ar-Rahman. Nah, Bismillahir. Nah, rohnya itu bertasydid di atasnya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Harus bertasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid. Yang ada penting belagu itu mengaji. Yang penting itu tajwidnya pas. Yang lain ada juga orang mengaji belagu tapi luput tajwidnya luput. Nah, pada penting itu
Yang penting tuh tajwidnya pas. Tajwidnya yang pas, jangan tak umpati lagu. Yang penting tajwidnya pas. Bismillah. Jadi lainnya kita mau umpati tajwid, insyaallah bacaan kita itu nyaman didengar orang. Nyaman didengar orang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diperhatikan. Jadi ada 3 tasydid sudah. Yang pertama di lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, 3 sudah. Nah, nomor 4 ada di lafaz tasydid, ada di lafaz Alhamdulillah. Lillahnya itu bertasydid. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah. Fauqal lamil jalalah. Fauqal lamil jalalah. Nah, itu bertasydid lillah. Rabbil alamin. Nah, itu bilang alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di atas ba itu bertasydid. Ada tasydid rabbil, jangan rabil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Nah, tinggal tasydidnya rabbil alamin. Nah, betul. Hendak belajar sembahyang. Ya benar nama sambiang sorangan membaca dimit tok ada tasadari, ada tasydid nang tertinggal. Alhamdulillah tertinggal. Kalau ra di atas ra itu, di atas ba itu ada tasydid rabbil alamin. Itu bilang alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Nah, itu di atas ra itu tasydid lagi. Ar-rahmanir rahim. Dua tasydid situ di atas ra. Ar-rahman satu di atas ra, ar-rahim satu di atas ra. Ar-rahmanir rahim. Dua-duanya di atas ra. Maliki yaumiddin. Nah, bertasydid ulang tuh di atas dal tuh. Yaumiddin, jangan maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, tertinggal tasydidnya. Tasydidnya tertinggal. Maliki yaumiddin. Nah, imamnya tak lekas jadi maliki yaumiddin tertinggal. Tinggal di atas dal maliki yaumiddin. Nah, yang paling rancak itu di sini yang rancak tinggal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di atas ya itu, nah di atas ya itu 2 ya di situ itu bertasydid itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai tertinggal tasydidnya, jangan terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tertinggal tasydidnya. Yang harusnya bertasydid di atas ya-nya itu. Jadi membacanya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Pian ya Allah na'budu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Pian kami memohon pertolongan. Mantap nih ayatnya nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu di atas sad, di huruf sad itu bertasydid. Jangan salah membacanya, jangan terbaca ihdinas siratal. Ihdinas siratal, tinggal tasydidnya di sad.
Tapi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus artinya. Nah, kalau iyyaka na'budu tadi hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Pian kami memohon pertolongan. Nah itu ulang doanya di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang bujur. Nah, di atas shad itu bertasydid, ihdina itu artinya tunjukilah kami, berilah kami petunjuk kepada jalan yang mustaqim. Jalan yang mustaqim ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa? Nah, dijelaskan oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal ladzina, alladzi itu bertasydid juga di atas huruf lam. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang dilalui, jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan atas mereka. Jalannya para anbiya wa rasul, jalannya para nabi dan rasul. Jalannya siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalannya para anbiya dan rasul. Nah, apa caranya di zaman kita ini mengumpati jalannya para anbiya dan rasul? Karena di zaman kita ini tidak ada lagi nabi dan rasul. Nah, caranya adalah dengan mengumpati ulama-ulama yang merupakan pewaris daripada anbiya dan rasul. Zaman kita ini tidak ada lagi nabinya, tidak ada lagi nabi terakhir Nabi Muhammad. Nah, itu sudah khataman nubuwah tadi. Khataman nubuwah itu nabi terakhir itu berstempel sudah Nabi Muhammad. Jadi bila ada yang mengaku-ngaku jadi nabi, maka itu nabi palsu nabinya. Bila ada yang mengaku-ngaku aku jadi nabi, nyata sudah sesat. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ada lagi nabi yang begitu amun wali banyak, mana jadi wali, ada aja. Mana jadi nabi ini kan ada lagi. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Maka di Indonesia ini banyak benar nabi palsu, banyak benar yang mengaku jadi nabi. Padahal jelas sudah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabi yang terakhir. Ada lagi nabi itu. Nah, cuman di zaman sekarang untuk mengumpatinya jalan para nabi dan rasul itu adalah dengan mengumpati apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Panjang membahas Al-Fatihah ini kita bahas dalam ruang lingkup tafsir Al-Qur'an yang luas. Panjang kisahnya. Insyaallah kalau diberi kesempatan nanti kita bahas Al-Fatihah ini secara ilmu tafsirnya. Panjang kisahnya karena Al-Fatihah ini adalah kesimpulan daripada Al-Quran yang 30 juz. Jadi isi Al-Quran itu terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Kenapa kenapa dinamakan Ummul Quran? Karena isinya Al-Fatihah itu adalah ringkasan daripada isi keseluruhan daripada Al-Quran. Nah, makanya Al-Fatihah itu di dalam mushaf kita nih itu di dalam mushaf Al-Qur'an kita itu diendap di permulaan. Karena nyaman dulu sebagai gambaran bahwa isi Al-Qur'an ini adalah Al-Fatihah. Hanya diendap di permukaan. Padahal yang turun permulaan itu kan kada surah Al-Fatihah, tapi surah Al-An'am ayat 1 sampai 5. Itu namanya turun, tapi yang diletakkan oleh para ulama, di dalam penyusunan mushaf Utsmani itu dianggap permulaan adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, ringkasan
kesimpulan daripada Al-Quran. Imbah itu ulang Al-Fatihah ini ringkasannya ada di dalam satu kalimat, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Panjang, namanya kita membahas tafsir Bismillahirrahmanirrahim itu panjang. Panjang benar kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim itu simpulan daripada Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah itu sendiri simpulan daripada Al-Quran. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ada dua tasydid di situ, yaitu di atas huruf dad, ad-dad, waladdallin. Nah, itu yang kedua lin. Siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kami jalan yang jalan tersebut adalah jalan yang dilalui oleh orang-orang yang diberikan kenikmatan kepada mereka, yaitu jalannya para nabi dan rasul. Ghairil maghdub, bukan jalan al-maghdub. Bukan jalan al-maghdub. Ya, al-maghdub ini orang yang dibenci. Nah, siapa maksudnya dibenci? Kalau menurut Al-Quran, menurut tafsir Al-Quran, al-maghdub ini maksudnya adalah orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara. Nah, jadi ghairil maghdub itu bukan jalan orang-orang Nasara alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang sesat itu maksudnya siapa? Yahudi kalau di dalam pandangan Al-Quran. Nah, jadi saban hari kita tuh minta Allah minta ditunjukkan jalan yang lurus. Minta jangan sampai kita itu menjadi orang yang maghdub, dibenci oleh Allah. Waladdallin, jalan yang sesat jangan. Makanya orang itu kalau istiqomah di ibadah sholat, insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Tapi kalau sembahyangnya balang kambingan, apalagi kada sing sembahyangan, alamat sudah itu. Alamat. Mudah-mudahan Allah Taala menjaga kita untuk selalu taat dalam beribadah, taat menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat. Sampai kita mati hanya rapi sembahyang. Orang sudah berpisah antara jasad dan ruh. Nah, disitulah ada lagi kewajiban kita untuk melakukan ibadah sholat. Itu yang disebut dengan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin, yaitu kematian. Jadi menyembah Allah, sembahyang itu ada batal keselamatan. Sampai mati kita menyembah Allah, sembahyang itu sampai ke mati. Hanya ada orang yang memaham bahwa memaham ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin itu jadinya disembahlah Tuhan sampai datang yakin ya. Nah, bilanya maksudnya itu bilanya sudah yakin, kalau salah bilanya sudah yakin Allah ada, kalau salah lagi disembahyangi. Itu tuh luput pemahamannya, itu nanti dijadikan dalil orang-orang yang bertamat sembahyang di wadah kita. Padahal maksud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin itu adalah sembahlah Tuhanmu sampai datang yang yakin. Yang yakin itu maksudnya kematian, tafsirnya kayak itu. Bilanya sampai mati, bilanya mati datang, udah berarti ada sampai yang mati kita. Sudah mati, hanya belum mati, masih sampai yang itu. Masih dituntut untuk beribadah pada Allah sampai karena kita meninggal. Ada istilah bertamat sembahyang. Ya sunnu rabbul yadain fi arba'ati mawadhi', dan disunnahkan mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan nih. Fi arba'ati mawadhi' pada 4 tempat. Yang pertama indah takbiratul ihram. Nah, ketika mengucap takbiratul ihram. Jadi ketika mengucap takbiratul ihram disunnahkan dengan disunnahkan sambil mengangkat tangan. Nah, jadi mengangkat tangannya ini sunnah. Nah, waktu takbiratul ihram, angkat tangan ini. Allahu Akbar. Nah, ada jurnal sampai dari sini. Allahu Akbar. Nah, ada yang kayak itu. Nah, sunnah mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya ini sunnah. Tapi kalau misalkan kita melihat orang
bertakbiratul ihram tapi tangannya kada mengangkat, nah itu sah aja sembahyangnya. Sah aja sembahyangnya. Cuman kurang pahala sunnahnya. Karena di sini dituntut untuk mengangkat tangan untuk mendapatkan pahala sunnah. Allahu Akbar. Itu sunnah, mengangkat tangannya yang sunnah. Indah takbiratul ihram. Ya, takbir ini mengangkat tangan ini dibiarkan seadanya aja, jangan menampakkan jangka ini kada, atau diurak kayak ini kada, atau dirabetakan kayak ini kada, cuma biasa kayak aja. Nah, ibu jari disejajarkan dengan telinga sini, nah, terunjuk telinga atas. Nah, jadi sampai ke bahu, pokoknya bahu nih. Nah, tangan ini khususnya di bahu. Indah takbiratul ihram. Yang pertama adalah sunnah mengangkat tangan ketika bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Boleh. Ada juga nama Allahu Akbar. Barnya di sini boleh juga. Ada dua cara dan pernah oleh pelajari. Indah takbiratul ihram. Yang pertama sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Nah, itu ulang disunnahkan mengangkat tangan ketika takbir intiqal, ketika hendak rukuk. Nah, hendak rukuk Allahu Akbar, hendak rukuk. Nah, itu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, ketika hendak rukuk, nah itu takbir apa? Disunnahkan mengangkat tangan. Wa indal i'tidal. Nah, setelah rukuk berdiri ini. Sami'allahu liman hamidah. Nah, itu boleh. Itu mengangkat tangan sunnah. Indal i'tidal wa indal qiyami min at-tasyahhudil awal. Nah, itu pula yang keempat adalah takbir mengangkat tangan ketika takbir intiqal. Takbir intiqal ini takbir perpindahan rukun. Nah, dari tasyahud awal berdiri. Nah, jadi bila tungtung tasyahud awal berdiri maka sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika berpindahnya dari tasyahud awal ke rukun berikutnya itu berdiri di tasyahud awal itu, maka takbir intiqalnya dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Indah tasyahudil indal qiyam min at-tasyahudil awal. Ketika berdiri setelah selesai tasyahud awal. Atau misalkan kita masbuk. Nah, misalkan nih, pokoknya masbuk misalkan. Lalu sebujurnya kita ini kada di rakaat misalkan sampai maghrib ya, maghrib. Misalkan kita baru rakaat pertama, sedangkan imam sudah rakaat kedua. Nah, berdirinya kita mengumpati imam di rakaat tersebut itu pun disunnahkan juga mengangkat tangan. Karena kita tadi bakas duduk mengumpati imam tasyahud awal, kita belok sebujurnya nih. Nah, lalu kan kita mengumpati imam, maka berdirinya pun ketika berdirinya pun juga sunnah mengangkat tangan. Dan qiyam min at-tasyahudil awal. Dan tidak, nah tadi indah takbiratul ihram, nah disunnahkan mengangkat tangan itu ketika indah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Nah, pertama, yang kedua indah ruku, ketika ruku. Yang ketiga indal i'tidal, yang ketiga pintangan i'tidal. Yang keempat adalah indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Indal qiyam min at-tasyahhudil awal, ketika berdiri setelah selesai tasyahud awal. Syurutus sujudi sab'atun ay yasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatuhu maksyufah wa tahammulu bi ra'sihi wa 'adamul hawiyyi لغيره وألا يسجد على شيء يتحرك بحركته وارتفاع أسافله على أعاليه وطمأنينة فيه.
Nah, berikutnya pembahasan tentang syarat-syarat sujud. Nah, itu di kitab sini syarat-syarat sujud ketika sholat itu ada 7. Nah, ada 7 macam. Ayyasjudu ala sab'ati a'dha'in. Hendaklah sujud itu dengan 7 anggota. Apa 7 anggota itu? 7 anggota ini apa ya? 7 anggota ini 7 anggota dahi, telapak tangan, 2, 3 sudah kepala lintuhun 5. Begitu jari-jari betis 2 sepasang gitu lah. Jadi kan 7 tuh. Jadi dahi nang wajib santuk ke apa ngarannya nih? Ke sajadah nih. Dahi telapak tangan 2, 3 sudah. Nah, ini tutup 5, tutup 2 nih. Nah, habis itu kaki. Jari-jari perut daripada jari-jari kaki. 5 tutup. 7. Makanya orang bermasker itu sembahyangnya bermasker itu sah aja nggak apa-apa, asal jangan menutupi dahi aja maskernya. Karena hidung itu kada diwajibkan untuk menyentuh sajadah secara langsung, tidak. Cuma sunnah hanya hidung itu sunnah. Jadi orang bermasker itu sah aja sembahyangnya. Apalagi mesin kayak ini. Itu sunnah ya. Cuman bahno ada aja bang, nang orang ada mengerti banget. Sah jelas ya sembahyangnya bermasker, sah aja. Sah. Itu karena kada masuk 7 anggota yang wajib ke sini. Nah, cuman itu kan dari 7 anggota ini nang wajib terbuka, nang artinya wajib kada boleh tak tutupi ini adalah dahi aja nang maksyufah. Yang harus terbuka. Dahi ini kada boleh ditutup. Dahi ini kada boleh. Misalkan kayak ini buktiah sujud. Nah, ini kan tertutup kan. Tutup dahinya. Atau bertempel plastik umpamanya sini sujud. Nah, itu kada boleh. Kada boleh. Dahinya kada boleh tertutup. Nah, kalau yang lain boleh aja tertutup. Besarung tangan umpamanya ada. Tangan besarung sembahyang. Enggak ada apa-apa. Cuma dahi ini harus terbuka maksyufah. Jadi diihtiyai orang sembahyang kalau dahinya ada bekas cat kan apa-apa gitu. Dan bekas cat apa serembaran dan tertutup tuh dahi. Dahi harus maksyufah itu terbuka. Wa antakuna jabhatuhu maksyufah, dan hendaklah dahinya ini maksyufah. Nah, ini syarat yang pertama. Maksyufah ini dahinya harus terbuka. Hanya Bapak bisa kopiah harus nak sembahyang dia ini akan supaya dahinya terbuka. Nah, jangan sampai dahinya tertutup. Nah, tertutup harannya, sembahyang. Tertutup harannya, umpamanya maksyufah, tertutup, pihaknya lain. Sujud, ini tertutup nih, sujudnya. Boleh, harus dahinya kan. Ditempel plastik dahinya ada boleh, sujudnya ada sah. Harus maksyufah terbuka. Syarat yang pertama antakuna jabatu maksyufah, dan hendaklah dahinya itu terbuka. Maksudnya terbuka tuh kada ada penghalang antara dahi lawan sajadah. Yang ada penutupnya gitu. Kalau yang lain boleh aja tertutup, tangan besarung tangannya boleh aja. Batis kaos kaki sembahyang boleh aja, asal jangan kaos kakinya aja berbau. Kamu bilang kaos kaki berbau sama sikitan menjauh.
karena mengganggu orang sembahyang pula. Lintuhun, lintuhun ini kan akan lintuhun kada boleh terbuka, kada boleh, maka wajib ditutup tuh ada apa tertutup. Nah wajib terbuka itu adalah dadi. Syarat yang kedua at-tahammulu birra'sihi. Tahammul ini maksudnya bila sujud itu, bila sujud kayak ini itu mudah kayak apa namanya, sujudnya tuh mudah kayak kepala tuh ditikin gitu sedikit. Jangan berbeba endak, jangan berbeba endak, tapi harus ditikin. Agak ditikin, jangan berbeba endak aja. Berbeba endak tuh apa? Nah, kalau lah berbeba endak aja. Harus ada tahammul di raksi itu artinya ditikin, agak ditekan sedikit bilanya. Nah, contohnya tuh bila ada kayak kapas di sini, misalkan kapas banyak ke kepala kita turun, nah kapas itu model kayak bekimpis. Nah, itu betikin sudah caranya. Namanya kapasnya kayak itu aja berarti kan banyak saja misalnya. Jadi harus ada yang jelas, harus ada benda kayak ditikin sedikit gitu. Jangan tahu bikin pulang. Kalau kena gure deh. Tahammul bi ra'sih. Wa 'adamul hawiyyu li ghairihi, dan sujudnya itu jangan apa namanya, wa 'adamul hawiyyu li ghairihi ini jangan sampai bergerak-gerak kepalanya. Waktu sujud itu jangan bergerak-gerak. Jangan bergerak-gerak. Wadabul hawi li ghairihi itu bergerak-gerak selain daripada menggawi ibadah sembahyang. Jangan sampai bergerak, atau jangan sampai terangkat dahinya. Bilanya sudah terangkat itu harus naik, harus terangkat. Bilanya sudah sujud asalnya nih, tiba-tiba terangkat dahi. Terangkat dahi, bilanya terangkat dahi itu bilanya sujud lagi bisa batal. Ini yang penting ya. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi, dan janganlah kalian itu sujud dengan sesuatu yang yataharrak bi harakatihi. Ini contohnya. Jangan sembahyang itu biar pengarang kitabnya jangan waktu sujud itu ini kan ini apa namanya, selendang panjang waktu sujud. Nah tiba-tiba ini banyak. Nah posisi sujud maka ini lalu sujud. Nah ini sujudnya nggak sah. Kenapa? Karena tempat sujudnya tertutupi dengan selendang yang kita bawa bergerak ketika berdiri. Nah, tapi kalau ininya di endorse ini ada apa? Nah, sujud kita siap. Nah, ini sah. Sahnya. Sah. Tapi kalau ininya di bawah, nah, ini gini nah. Sembahyang sujud, nah. Tiba-tiba kada sengaja tak urak. Kalau sujud di bawah. Nah, ini kada sah. Kenapa kada sah? Karena ini yataharrak biharakati, karena ini taumpat kita bergerak ketika kita bergerak. Tapi lainnya kayak ini kada bakal orang sembahyang lain asalkan ada selainnya. Ini kada gugur ke sini kada bakal. Ini kada gugur ke sini, kada menghalangi. Nah, jadi kalau hendak aman, boleh. Bismillah. Nah, sujud ini kada apa-apa. Itu ngarannya Allah yataharraku panjang, mukana panjang. Atau misalkan mukana bebinian kayaknya. Gimana penting juga masalah apa namanya mukana, kita perlu ingat kan mukana bebinian itu waktu apa ngarannya, waktu sembahyang itu yang wajib ditutup adalah sini. Jadi kalau bermukana itu usahakan mukananya
usahakan mukannanya itu mukanna nang menutup di sini, menutupnya. Nah, menutupnya di ini apa namanya, di sebelum dagu gitu nah. Jangan ke sini. Nah, kalau ini aurat jadinya nih. Aurat kesembinian nih. Kalau nyaka sini bisa kedesah. Nah, misalkan ini harus kayak ini. Mukanaknya tuh. Harus di sini menutupnya. Di ya pengarannya nih. Sebelum dagu. Misalkan sebelum dagu. Kalau nyaka ini ya bahaya, ininya kelihatan. Nah, ini bisa kadesah. Bila nyama andak mukanaknya di sini. Itu kisah tuh. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Jangan kita itu sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan kita, dengan apa, dengan gerak kita. Itu tadi adalah apa namanya, ini rida. Kalau orang Hadramaut menyebutnya ini rida atau selendang. Wartifa'u asbalihi ala alihi dan mengangkat asbalihi, punggungnya atas wajahnya. Nah, jadi kalau sujud itu posisi punggung harus nih punggung itu harus lebih tinggi daripada nih kepala. Kepala kan kita sujud, maka apa namanya, buritnya harus lebih tinggi. Punggung harus lebih tinggi daripada kepala. Jangan sama rata. Jangan. Tapi posisi kepala itu harus lebih rendah. Maka sujud, kepala itu harus di bawah. Harus lebih rendah daripada punggung. Jangan sama. Kayak apa sama tuh? Bisa bang melihat waktu sujud, kepala lawan punggung sama ratanya. Kayak apa tuh? Jadi posisi kepala harus jauh, harus di bawah daripada, harus lebih rendah daripada punggung itu ketika posisi sujud. Wa tumaninatu fihi, dan harus bertumakninah. Bertumakninah ini artinya bagana satu mat. Di dalam sujud itu bagana satu mat, jangan kayak kuduk. Kuduk kan apa ngarannya tuh? Bebayat tergetuk dahi langsung melunjak pulang. Kayak orang senam aerobik. Senam kan apa tuh? Ada kayak ayam mematuk tuh. Ayam mematuk baris. Tak. Nah, apa itu? Pakaiannya bijol sama yang bang kotok. Bijol dahi. Sembahyang tarawih 20 rakaat sekali sujud bijol sebiji. Nah, sarakaat 2 biji bijol, makanya sarakaat maju sembahyangnya. Harus bertumakninah. Bertumakninah ini bagana satu mat sahibar membaca subhanallah. Wa anda sujud sab'ah al-jabhatu wa butun asabi al-kaffain wa rubbatan wa butun asabi al-rajlain. Penutup ada ringkasannya. 7 anggota yang wajib, 7 anggota ketika sujud itu al-jabhah. Al-jabhah ini dahi. Dahinya harus maksyufah, terbuka. Kelihatan dahinya, menjilang kelihatan dahinya. Yang kedua butun asabi al-kaffain, ini al-butun. Nah, ini yang wajib. Al-butun
al-butun, perut daripada telapak tangan, al-butun. Nah ini yang harus apa namanya nempel ke tempat sujud. Warobatan ini dua lintuhun dan lintuhun. Yang terakhir yang wajib yang harus bersentuh ke tempat sujud itu adalah wabutun asabi rajulain, dan perut daripada jari-jari kaki. Perut daripada jari-jari kaki. Nah, perut kada mesti kasapulahnya lah, cuman harus ada 3 jari atau berapa itu yang harus menyentuh ke tanah. Itu perutnya Pak. Perut daripada jari-jari kaki. Wabutun asabi rajulain, perut daripada jari-jari kaki. Wallahu a'lam bishawab. Hanya ini yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.